Lindungi Nona. Apa kau baik-baik saja? Sekarang aman. Siapa kau? Aku seorang pengembara di dunia bela diri. Lalu mengapa kau menyelamatkanku? Karena sebuah janji. Sebuah janji? Aku bisa memberimu 3 permintaan. Kalau begitu aku ingin kau datang ke pesta ulang tahunku. Baik. Tapi sebelum aku datang besok, aku akan mengirimkanmu pertunjukan kembang api sebagai hadiah ulang tahunmu. Janji? Janji. Kakak kusir? Ya, Maaf telah membuatmu menunggu. jangan katakan itu, Nona. Senang bisa menunggumu. Oh iya, setelah besok, kau tidak perlu lagi menjadi kusirku. Ya, Karena aku akan menikah. apa kau tidak rela? Apa yang bisa kulakukan jika tidak rela? Ayahku adalah bupati kota Yang. Saat ini, tentara Mang Utara sedang bergerak ke selatan. Ayah ingin mengadakan kontes bela diri untuk menemukan putra bangsawan yang membantu mempertahankan kota. Ya, lalu Yatsper, apakah kau punya seseorang yang kau sukai? Ya. Ya, aku punya. Aku hanya tidak tahu apakah dia akan datang besok. Dia akan datang. Benarkah? Kusir sialan. Jauhkan diri dari Nona muda. Ingatlah posisimu. Nona. Maaf kakak kusir, jangan marah. Nona. Kalau begitu aku pamit. Selamat tinggal. Anyan, janji 10 tahun hampir tiba. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan biarkan Shin berakhir seperti kau. Wu Feng. Jangan balas dendam untukku. Aku hanya punya satu harapan. Adikku, bantu aku melindunginya dengan baik. Anyan, Shin. Mengapa muram? Besok adalah hari besarmu. Kau seharusnya bahagia. Kakak Yan, menurutmu, apa kau pikir kakak tanpa nama akan datang ke pesta ulang tahunku? Pengembara itu? Untuk apa dia datang? Dengan jenisnya, dia mungkin bahkan tidak bisa masuk ke pesta. Itu kembang api. Kakak Yan, cepat lihat. Aku tahu, dia akan datang. Bahkan jika dia datang, lalu apa? Oh, dia hanya seorang pengembara. Mungkinkah dia bisa mengalahkan semua pendekar? Anyan, dia seperti kau. Juga suka menonton kembang api. Ini,
Apakah ini pedang tanpa jejak yang legendaris? Benar. Ini adalah pedang tanpa jejak. Pedang tanpa jejak, benarkah? 10 tahun telah berlalu. Dia belum muncul lagi. Tapi pedang tanpa jejak ini mengingatkan kita semua bahwa dia benar-benar ada. Mengapa kakak tanpa nama belum datang? Salam kepada Bupati. Terima kasih semua pendekar telah datang. Silakan. Baik, ayo pergi. Silakan, duduk. Ayo. Semuanya, lama tidak berjumpa. Salam kepada Bupati Lee. Kakak, hari ini selama kau menang dan menikahi Li Xin, kau akan menjadi Jenderal Xianfeng Kota Yang dan Bupati masa depan. Ini kesempatan langka, kau harus merebutnya. Yan, jangan khawatir. Jika menghadapi seluruh dunia bela diri, aku siap bereaction. Tapi sekarang ekselikan dalam pemimpin sekte. Pedang es di tanganku ini tidak tertandingi. Swearing, Mang Utara merajalela. Pasukan mereka bergerak ke selatan, mengincar kota Yang. Oleh karena itu, aku memanfaatkan ulang tahun putriku, khusus mengadakan kontes bela diri ini untuk memilih menantu yang baik, dan juga Jenderal Xianfeng. Bagus. Ini luar biasa. Bupati Lee, aku rasa ini tak perlu. Armor Xian, siapa yang berani melawanku? Bukankah ini pewaris keluargamu? Minggir. Biarkan dia naik panggung untuk bertahan. Siapa yang berani menantangnya sekarang? Minggir. Kenapa kau mendorong? Seorang tukang kuda, kau coba menantang di panggung. Kau seorang tukang kuda, kau coba menantang di panggung? Kupikir siapa? Bukankah ini tukang kuda yang melayani keluarga Lee selama lebih dari 1 dekade? Kenapa engkau tidak memberi makan kuda? Apa yang kau lakukan di sini membuat masalah? Tuan mudamu, kau terlalu sombong. Aku akan lawan kau. Hanya kau? Manifestasi Ki Pedang. Mu Changqing begitu muda dan sudah mencapai alam manifestasi Ki Pedang. Masa depannya luar biasa bagus. Manifestasi Ki Pedang. Apakah itu sangat mengesankan? Lebih dari mengesankan. Di dunia saat ini, mereka yang dapat memanifestasikan Ki Pedang itu langka sekali. Terutama di usia ini, mereka bahkan lebih sedikit. Dia cukup bagus, tapi untuk teknik pedangnya hanya biasa saja. Ya ampun. Bocah, kau hanya seorang tukang kuda. Apa yang kau tahu tentang teknik pedang? Apakah kau layak menilainya? Di dunia saat ini, kecuali pendekar tak berjejak legendaris, tidak ada yang bisa menandingi Mu Changqing. Pendekar tak berjejak? Ya. Dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia persilatan. Sayangnya, 10 tahun lalu, setelah pertempuran besar di gerbang kota, dan setelah putri muda keluarga Lee meninggal, saudara angkatku menghilang. Saudaramu? Benar. Dia adalah saudara angkatku. Katanya, teknik pedangnya telah mencapai. Tingkat manusia dan pedang menyatu, tidak terkalahkan. Nah, kau takut sekarang? Jika kau tahu, hormatilah aku. Hati-hati. Aku akan panggil saudaraku untuk memotongmu. Sungguh. Ya.
Bagus. Seperti yang diharapkan dari putra keluargamu. Dasar. Li Xin, bersabarlah untuk menikah ke keluargamu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan saudaraku. Siapa lagi? Tuan mudamu sudah di atas panggung. Siapa yang berani naik berikutnya? Aku saja. Lalu kita serang ke teman-teman. Siapa yang masih bisa mengalahkannya? Semua petarung generasi muda di tangannya tidak bertahan lebih dari 10 gerakan. Siapa yang masih bisa mengalahkannya? Semua petarung generasi muda di tangannya tidak bertahan lebih dari 10 gerakan. Sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan Mu Changqing hari ini. Iya, kan? Benar. Sepertinya Mu Changqing akan menang hari ini. Seharusnya tidak ada yang berani menantang kakakku lagi, kan? Tolong umumkan hasilnya. Oh, baik. Bagus. Hebat. Xin. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Kakak, di mana kau? Lihat. Apakah Nonali melihat aku? Benarkah? Tentu saja. Menurutmu, haruskah aku naik dan bertarung dengan Mu Changqing? Mungkin, jika aku mengalahkannya, aku bahkan bisa dapat wanita cantik. Baiklah. Mengapa kau tidak naik dan mencoba? Kalau tidak, biarkan aku memikirkannya. Bagaimana? Tunggu. Mengapa kalian semua melihat aku? Bukan aku. Dia yang mengatakannya. Biarkan aku mencoba. Kakak kusir, Ya ampun. Temanku, kau berani sekali. Tidak mungkin. Seorang tukang kuda berani naik? Apakah dia gila? Aku pikir dia juga gila. Dia benar-benar gila. Siapa kau? Aku hanya seorang tukang kuda rendah dari keluarga Li. Kau tukang kuda sialan? Apakah kau tahu cerita The Points? Ini bukan tempat untuk tukang kuda. Seorang tukang kuda? Seorang tukang kuda berani naik ke panggung, mencari perhatian. Ay bawat sabi sa mga sa Ramadan the difference is rank French crew at the quarter. It's search for new ports for its subforce or such how many it was. Tepat sekali. Temanku, berhenti cari masalah. Cepat turun. Mu Changqing akan membunuhmu. Turun dari panggung sekarang. Kau bahkan tidak berhak menantang aku. Sesudah aku menghunus pedang, keluarlah. Kenapa? Apakah Bupati Li menetapkan aturan bahwa tukang kuda tidak diizinkan menantang? Tidak ada aturan seperti itu. Hari ini terbuka untuk dunia bela diri. Siapapun yang percaya diri bisa menantang. Jadi kau takut pada aku? Aku takut pada kau. Dasar bocah. Karena kau mencari kematian, aku akan memberimu kesempatan ini. kakak kusir, jangan. Xin, sepertinya kau biasanya terlalu baik padanya. Sampai membuatnya lupa statusnya. Dia benar-benar berani menantang kakakku. Kali kian, dia pasti mati. Itu konyol sekali. Seorang tukang kuda berani menantang tuan mudamu. Menurut kalian, berapa gerakan sampai dia mati dibunuh tuan mudamu? Aku bertaruh satu gerakan. Et now until it's your from, there's a past kala. Di mana pedangmu? Untuk menghadapimu, aku tidak perlu pedang. Sombong. Apa? Dia bahkan tidak punya pedang? Mencoba mengalahkan tuan mudamu dengan tangan kosong? Itu khayalan saja.
Temanku, kau turun saja. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jika tidak bisa, jika kau tidak punya pedang, aku pinjamkan satu pedangku. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lambat. Terlalu lambat. Apakah ini kekuatan Tuan Muda? Apakah Tuan Mudamu mengalah? Dia benar-benar menghindarinya. Aku pikir orang ini memang mampu. Kecepatan yang begitu cepat. Gerakan macam apa ini? Aku tidak menyangka ada orang seperti itu di kandang keluarga Lee. Apa yang kau akan lakukan? Kau cari mati. Bocah, kau hanya bisa menghindar, kan? Sekarang, mari scan lihat bagaimana kau menghindar. Tuan Mudamu begitu cepat. Dia seketika muncul di belakangnya. Sekarang orang ini pasti mati. Sekarang mari kita lihat bagaimana kau menghindar. Gawat. Dia terbang ke atas. Kakak Kusir, kau sangat hebat. Ini tidak mungkin. Seorang tukang kuda ternyata sekuat ini. Itu semua hanya trik murahan. Anak ini punya beberapa keahlian. Hanya lari tidak akan menang. Tuan Mudamu bisa membuat kesalahan tidak terhitung, sementara dia hanya bisa membuat satu. Boka, kau telah membuat aku marah. Lihat, Tuan Mudamu sudah serius. Manifestasi Ki Pedang. Anak ini selesai. Dia benar-benar memprovokasi Tuan Mudamu sampai mengeluarkan manifestasi Ki Pedang. Manifestasi Ki Pedang bisa membunuh. Bocah. Lebih baik kau menyerah. Tidak sepadan mempertaruhkan nyawamu. Segala trik licik tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Kakak, bunuh dia. Awas. Bocah, bisa dibunuh oleh manifestasi Ki Pedang. Itu kehormatan bagimu. Matilah kau. Gawat. Tuan Mudamu ini sedang mengeluarkan semua kemampuannya. Aura pedang ini, bahkan Bupati Lee tidak berani menangkapnya dengan tangan kosong. Anak ini memainkan dirinya sendiri hingga mati. Dia memaksa Tuan Mudamu terlalu jauh. Kau yang meminta ini? Sekarang dia benar-benar selesai. Kali ini anak itu akan mati atau terluka parah. Aku sudah bilang, anak ini tidak akan bertahan 3 gerakan. Aku menang. Shin, lihat. Dia hanya bisa begini saja. Dan di depan kakakku, dia hanya sampah. Bupati Lee, bisa mengumumkan hasilnya? Tunggu! Mengapa aura pedang ini belum menghilang? Kau... Kakak Kusir. Wah, ini tidak mungkin. Dia benar-benar berjalan keluar dari aura pedang. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Apakah anak ini bahkan manusia? Bagaimana kau melakukannya? Tidak mungkin.
Dia hanya seorang tukang kuda. Tingkatan menguasai tenaga dalam. Ini tingkatan menguasai tenaga dalam teknik pedang. Aku tidak menduga di kandang kecil keluarga Lee kami tersembunyi seorang master seperti ini. Siapa dia sebenarnya? Aura pedangmu, aku kembalikan padamu. Ini, teknik ini. Sepertinya pernah kulihat. Mengapa itu terasa familiar? Siapa dia sebenarnya? Siapa orang ini sebenarnya? Tidakkah ini tidak mungkin? Ternyata kakak kusir sehebat ini. Siapa kau sebenarnya? Aku sudah bilang, aku hanya seorang tukang kuda dari keluarga Lee. Dia benar-benar menang. Tuan mudamu benar-benar kalah. Kalah dari seorang tukang kuda. Tampaknya pemenang hari ini mungkin orang lain. Pak Bupati, dia hanya seorang tukang kuda. Dia tidak layak. Tidak peduli siapapun. Selama dia menang, dia akan menjadi suami Shin. Karena dia mengalahkan tuan mudamu. Menurut aturan, dia adalah pemenangnya dari kontes bela diri untuk pernikahan ini. Akhirnya, kau datang. Shimen Xiongba, apa yang kau lakukan di sini? Dari mana datangnya orang barbar ini? Memakai topeng untuk sok gagah, dan tidak berani menunjukkan wajah aslimu. Kakak, kembalikan kakakku. Aku bakal tembak benar ni. Yan, jangan gegabah. Shimen Xiongba ini punya niat jahat. Aku akan mencari keadilan untukmu. Shimen Xiongba, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk ikut dalam kontes bela diri. Bupati Lee, kau tidak takut, kan? Jika kau tidak berani menerima tantangan kami, maka kau harus mengakui bahwa seni bela diri dataran tengah itu sampah. Bupati Lee, biarkan aku menghadapinya. Bupati benar. Karena mereka berani datang. Maka biarkan mereka tidak pulang. Kalian bukan tandingannya. Biarkan aku menghadapinya. Bupati Lee, biar aku saja. Kau hanya seorang tukang kuda. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Biarkan Bupati bertarung. Tukang kuda? Benar. Apa maksudmu? Apakah kau bercanda dengan kami? Membiarkan seorang tukang kuda bertarung melawan kami? Kenapa? Kalian takut? Takut? Dalam kamusku, tidak ada kata untuk ketakutan. Tapi Li Shiming, aku katakan dulu di awal, jika dia kalah, kau harus menikahkan putrimu ke wilayah barat kami. Kau berani? Bupati Lee, dan ini benar-benar tidak dapat diterima. Kau tidak bisa mempertaruhkan masa depan Nona. Tepat. Bupati Lee, jika Nona menikah ke wilayah barat, itu akan menjadi aib bagi semua orang dataran tengah. Dia hanya seorang tukang kuda. Dia tidak memiliki hak untuk mewakili kami orang dataran tengah dalam pertempuran. Kenapa?
Dia dengan mudah mengalahkan Mu Changking. Apakah kalian lupa? Atau bisakah salah satu dari kalian mengklaim mengalahkan Mu Changking? Sekarang, hanya dia yang paling cocok. Bupati Lee, dia baru saja mengalahkan kakakku menggunakan beberapa trik curang. Selain itu, kakakku baru saja menghadapi banyak tantangan dari tuan-tuan muda. Kakakku sudah lelah, makanya dia manfaatkan itu. Benar? Nonamu benar. Kita tidak bisa bertaruh. Tepat. Bupati Lee, sepertinya kau harus memilih orang lain. Jangan sampai nanti kalah dengan parah. Haha. Turunlah temanku. Cepat turun. Aku percaya padanya. Jika kakak kusir kalah, aku akan menerima taruhannya. Shin, kau gila. Aku percaya pada kakak kusir. Baik. Nona Lee, kau yang menginstakannya sendiri. Jika dia kalah, kau harus pergi dengan kami ke wilayah barat. Nona Lee. Tidak boleh. Nona, kau sangat percaya padaku? Kau tidak akan membiarkanku menikah ke wilayah barat? Ya, Akang. Habislah. Habislah kali ini. Jika orang ini kalah, Nona Lee menikah ke wilayah barat. Akan menjadi lelucon besar. Itu sudah cukup buruk, tapi mental pasti akan terganggu. Nantinya, Kota Yang, bagaimana bisa menghentikan yang ganas pasukan Mang Utara? Ya, kau tidak mengerti mengapa Bupati Lee dan Nona Lee sangat percaya padanya? Dia hanya seorang tukang kuda. Bupati Lee, kau yang mengatakannya sendiri. Apakah dia naga gemuk dari wilayah barat? Naga gemuk dari wilayah barat? Ya, tepat. Katanya, dia adalah petarung jenius dari wilayah barat dalam 10 tahun. Lahir dengan kekuatan ilahi, sangat kuat. Dia bisa mencabut pohon lebar 3 meter dengan tangan kosong. Selama bentrokan perbatasan, dia sendirian menghancurkan 1000 pasukan dataran tengah. Mengerikan sekali. Apa? 1 melawan 1000. Apakah ini bahkan manusia? Bupati Lee, masih ada waktu untuk menyesal. Asalkan kau mengakui bahwa orang dataran tengah lebih rendah dari wilayah baratku, and then saya tuan Zain sedebuyas upetigo wilayah barat tunduk dalam penyerahan. Biarkan kami membungkuk padamu dalam penyerahan. Mimpi saja. Maka kau hanya bisa menikahkan putrimu yang berharga. Denganku. Aku belum menikah, dan aku seorang pria kasar yang mungkin tidak lembut dengan wanita. Gadis cantik, kebawa pasti merawat itu dengan baik. Kami orang dataran tengah, tidak akan pernah menyerahkan tanah, membayar upeti, atau tunduk dalam penyerahan. Maka jangan salahkan aku, karena tidak memberimu kesempatan. Kakak kusir semangat. Maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Kakak kusir, semangat. Shin, aku tidak mengerti. Mengapa kau sangat mempercayainya? Tidak tahu bagaimana. Aku merasa sangat tenang. Aku merasa bahwa dia mirip dengan seseorang. Bocah, jika engkau tidak ingin mati, berlutut dan bersujud padaku sekarang, kembali memberi makan kuda, dan mungkin aku bisa mengampunimu. Dari dulu hanya ada orang wilayah barat yang berlutut dan bersujud pada orang dataran tengah. Kau cari mati? Kau berani mempermainkanku? Naga gemuk, jangan banyak bicara lagi. Dengan satu telapak tangan, tepuk dia sampai mati. Biarkan mereka tahu kekuatanmu. Wah, tepukan telapak tangan ini mungkin bisa menghancurkan seseorang. Lambat. Terlalu lambat. Apa?
Bisa dimainkan seperti ini? Oh tidak. Ini adalah pelukan kunci naga dari wilayah barat. Sekarang kau pasti mati. Korban tidak bisa melarikan diri, akan terjerat dengan ketat, akan mati karena sesak napas. Kukira kau punya beberapa keahlian. Hanya ini? Bupati Lee, hasilnya sudah diputuskan. Sudah aku bilang dia tidak bisa. Shin, habislah sekarang. Kakak Kusir. Ketika dia mundur tadi, kukira dia percaya diri. Tetapi sepertinya itu hanya ilusiku. Belum tentu. Sekali terkena pelukan kunci nagaku, bahkan dewa besar datang, juga sulit untuk melarikan diri. Kau, matilah. Apakah ini rahasia seni bela diri? Keterampilan mengecilkan tulang? Benar. Ini adalah keterampilan mengecilkan tulang. Tepatnya teknik yang melawan pelukan kunci naga. Aku tidak menyangka seorang tukang kuda bisa begitu kuat. Siapa kau sebenarnya? Aku benar-benar tidak menyangka seorang tukang kuda menyembunyikan teknik rahasia. Dia benar-benar luar biasa. Keterampilan mengecilkan tulang? Ini tidak mungkin. Sudah kukatakan, kakak Kusir luar biasa. Jangan merayakan terlalu awal. Sebuah keterampilan mengecilkan tulang saja, sampai kalian antusias begitu. Seolah-olah sudah menang. Naga Gamok, jangan bermain dengan Dorwang lagi. Bunuh dia. Kau berani menipuku? Gawat. Dia akan meledak. Gawat, awas! Bocah, kenapa kau tidak hidup baik-baik saja? Mengapa mencari kematian? Membuat naga gemuk marah, memaksanya menggunakan jurus terakhirnya, penekanan gunung. Sekarang engkau hanya tunggu untuk dihancurkan menjadi bubur. Jurus apa ini? Jurus yang turun dari langit. Kakak Kusir, cepat kabur. Kabur? Gak ada yang bisa melarikan diri dari jurus khusus naga gemuk. Sekarang mau kabur, sudah terlambat. Habislah. Tukang kuda sudah terkunci. Tidak peduli kemana dia lari, naga gemuk di langit bisa menguncinya. Dengan kecepatan dan beratnya, dengan mudah menghancurkan tukang kuda menjadi bubur. Apakah di seluruh dataran tengah tidak ada satupun orang yang memiliki solusi? Sekarang dia membunuh dirinya sendiri. Ini setelah Fei Long menang. Selesai. Hilang, semua hilang. Dia menghancurkan pengantin pria hingga tak bersisa. Saudara pengantin pria. Tuan Kota Lee, seharusnya kamu mengakui kekalahan sesuai taruhan. Tunggu. Apa kamu tidak bisa menerima kalah? Astaga. Apa yang terjadi di sini? Itu saudara pengantin pria. Dia baik-baik saja. Hebat. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak. Bagaimana dengan Fei Long? Dia jelas terkena pukulan. Bagaimana dia sama sekali tidak terluka? Ini, apakah dia bahkan manusia? Bagaimana dia melakukannya? Itu adalah perpindahan tubuh. Tepat. Gerakan seperti ini, mereka di dunia yang bisa menggunakannya sangat sedikit. Mampu bergerak dengan kecepatan ekstrim di depan musuh, meninggalkan bayangan setelah, untuk membingungkan penglihatan dan pendengaran. Perpindahan tubuh, keahlian mengecilkan tulang, wilayah kontrol quick. Di dunia sehari ini, mereka yang bisa menguasai gerakan-gerakan ini, keahlian-keahlian luar biasa ini, mungkinkah dia... Tidak mungkin. Siapa dia? Beritahu kami. Jenius tak tertandingi dari 10 tahun lalu. Pendekar pedang nomor 1 di dunia persilatan, Duan Wufeng. Ayah, siapa? Suami kakakmu. Apa?
Suami kakak? Saudara Wu Feng? Apa? Tuan Wolfeng? Orang yang sendirian membela kota yang kita, Jenderal Muda. Tidak mungkin. Wu Feng sudah mati. Bersama dengan Anyan. Meninggal dalam pertempuran 10 tahun lalu. Ayah, saat itu ada apa sebenarnya yang terjadi? Kakak dan suami kakak, mengapa mereka mati? 10 tahun lalu, Utara Mang melancarkan serangan mendadak. Tuan Kota Lei memimpin pasukan di luar. Kota yang kita hanya memiliki Duan Wu Feng dan Nona Anyan menghadapi pasukan Utara Mang. Semua orang berpikir Kota yang akan jatuh. Namun Utara Mang juga menghasilkan monster. Tuwaga. Tuwaga dikenal sebagai Jenderal Ganas nomor 1 Utara Mang. Dan bahkan disebut pedang nomor 1 Utara Mang. Pedang iblisnya membunuh Nona Anyan. Anyan, Wu Feng. Jangan balas dendam untukku. Aksi harapan Starbang. Kakakku, lindungi dia dengan baik. Anyan, Duan Wu Feng menyerbu sendirian ke kamp musuh. Dengan kekuatannya sendiri, menyembelih pasukan Utara Mang. Hingga tak ada satu pun baju zirah yang utuh. Tetapi, Wu Feng dengan kekuatannya sendiri, untuk pasukan dataran tengah kita membeli waktu. Ketika aku memimpin pasukan dan tiba, dia sudah... dikatakan bahwa Duan Wu Feng mati di medan perang. Pasukan Utara Mang, ada yang mengambil helmnya, sepatu, zirah, untuk mengklaim hadiah. Puluhan ribu pasukan Utara Mang menyaksikan dengan mata mereka sendiri, menelan dia hidup-hidup. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudara Wu Feng? Wu Feng dia adalah pahlawan kota yang kita. Dia hanyalah seorang pengantin pria bau. Juga, jika Wu Feng, bagaimana bisa dia menjadi pengantin pria kecil keluarga Li kita? Cukup. Diam kalian semua. Aku tidak peduli siapa membunuh Fei Long. Mereka harus membayar dengan nyawa. Fei Long apa? Kurasa itu adalah cacing gemuk. Shimen Xiongba. Kupikir kamu tidak bisa menerima kalah. Ya, Shimen Xiongba. Kamu kalah. Keluar dari dataran tengah sekarang. Keluar! Dari dataran tengah? Dataran tengah kita, seorang pengantin pria kecil. Bahkan bisa mengalahkan Jenderal Barat Anda. Seorang tukang kuda dari dataran tengah bisa mengalahkan Jenderal Barat Anda. Beraninya kamu punya muka untuk berdiri di tanah dataran tengah kita. Kembalilah ke Barat Anda, tempat kecil sekarang. Jangan terlalu cepat bersuka cita. Belum selesai. Shimen Xiongba, kamu kalah. Trik apa yang kamu lakukan? Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu harus bayar dengan nyawamu. Siapa bilang Barat hanya punya satu penantang? Apa yang dilakukan wanita di sini membuat masalah. Turun! Jangan terbunuh oleh pukulan tukang kuda. Apakah Barat benar-benar kehabisan orang? Dari dialog soal isu, kamu mengirim wanita untuk menyelamatkan muka. Dengan rambut panjang tapi pandangan pendek, diam saja. Dia menggunakan pedang bermata dua dengan keterampilan hantu. Suaminya yang malang ditebang karena menyinggungnya dengan satu pukulan. Beraninya tukang kuda menghalangiku? Cukup bicara. Pisau bermata dua. Sudah selesai.
Aku dengar tidak ada di dunia bela diri yang bisa lolos gerakan pamungkas iblis darah, pisau bermata dua. Sekarang tukang kuda pasti binasa. Seorang tukang kuda bersikeras pamer. Sekarang lihat, dia berhadapan dengan iblis darah. Nah, mari kita lihat bagaimana dia menanganinya. Tukang kuda, kau bahkan tidak bisa menangani 30% kekuatanku. Kupikir kamu harus berhenti berjuang. Terima saja kematian. Bayar untuk nyawa Fei Long. Berhenti buang-buang kata dengannya. Selesaikan lebih awal dan masuk kamar pengantin dengan Nona Li lebih cepat. Wanita ini tahu sihir gelap. Kepalaku sangat sakit. Hina! Beraninya kamu menggunakan lonceng perebut jiwa barat. Itu curang! Benda ini selama kamu manusia, kamu tidak bisa menolaknya. Ini adalah teknik yang hilang lama di dunia bela diri, raungan singa. Apa itu raungan singa? Satunya. Aku hanya mendengarnya dari satu orang. Aku tahu, kungfu raungan singa adalah seni rahasia dari klan Xuanhe yang terhormat. Sayangnya, 10 tahun lalu klan Xuanhe dibantai. Pada malam pembantaian, pemimpin klan Xuanhe mempercayakan seni rahasia ini kepada teman dekatnya, sehingga bisa dilanjutkan. Teman dekat ini adalah Duan Wu Feng. Kakak ipar. Sehingga bisa dilanjutkan. Teman dekat ini adalah Duan Wu Feng. Kakak ipar. Kakak ipar lagi? Ini terlalu kebetulan. Dikatakan hilang lama. Bagaimana kamu tahu yang dia gunakan adalah kungfu raungan singa? Bagaimana karena jika itu gerakan lain? Menurutku, tukang kuda lusuh ini tidak mungkin Duan Wu Feng. Tepat. Duan Wu Feng yang terhormat memberi makan kuda untuk keluarga Li selama 10 tahun. Untuk apa? Karena kuda sulit dirawat? Karena kuda tidak mandi? Benda tidak berguna. Mengapa mereka membunuh sekutu mereka sendiri? Orang barat benar-benar tak berperasaan. Dia adalah iblis dingin dari barat. Dari barat? Benar, itu dia. Dikenal sebagai pendekar pedang terbaik barat. Konon katanya, dia juga adalah pendekar pedang terbaik Beimang, murid langsung Tu Wago. Pedang itu adalah pedang Tu Wago. Kamu adalah iblis dingin yang telah menantang pendekar pedang dataran tengah belakangan ini. Kamu kenal aku? Mungkinkah dia adalah iblis dingin yang memasuki dataran tengah kita dan menantang semua pendekar pedang tanpa kalah sekalipun? Nak, rupanya kamu punya pengetahuan. Benar, aku adalah pendekar pedang terbaik barat iblis dingin. Oh tidak, bukan pendekar pedang terbaik barat, tapi pendekar pedang terbaik di dunia, iblis dingin. Sombong. Bukankah aku? Semua pendekar pedang dataran tengahmu adalah semua lawan yang telah kukalahkan. Jika Duan Wu Feng ada di sini, beranikah kamu begitu sombong? Ya. Apa pendekar pedang terbaik di dunia? Pantaskah kamu? Pendekar pedang terbaik sejati di dunia adalah Duan Wu Feng dengan pedang tanpa jejaknya. Pendekar pedang terbaik di dunia, bukan untukmu.
Sayangnya, dia sudah mati. Kuharap dia masih hidup agar aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Biarkan dia tahu bahwa pedang iblis di tanganku ini adalah pedang terbaik sejati di dunia. Tidak baik. Pedang iblis-iblis dingin ini bukan main-main. Nak, meskipun kamu baru saja mengalahkan Fatty Dragon, itu karena dia meremehkanmu. Aku anak iblis dingin tak akan menunjukkan belas kasihan. Kamu sudah seperti mati. Apa yang dia katakan benar. Iblis dingin ini dikenal sebagai fanatik pedang. Tidak peduli siapa yang dihadapinya, itu adalah pertarungan sampai mati tanpa belas kasihan sama sekali. Ketika pedang iblisnya dihunus, darah akan tertumpah. Tukang kuda, jangan remehkan musuh. Li Xin, apa yang kamu lakukan? Kembali ini berbahaya. Ini tidak adil. Kamu sudah kalah. Sekarang kamu ingin menantang kakak tukang kuda lagi? Ini curang. Apa, Tuan Kota Li? Apakah ada aturan bahwa hanya satu orang yang diperbolehkan menantang? Tidak sanggup? Lalu mengapa mengadakan kontes bela diri untuk pernikahan ini? Nona, tidak apa-apa. Biarkan dia datang. Tidak, ini tidak adil untukmu. Selain itu, kamu tidak bersenjata. Dan dia memegang pedang rusak. Bahkan jika kamu menang, itu tidak akan menjadi kemenangan terhormat. Apa yang kamu katakan? Bahkan jika aku tidak menggunakan pedang, aku masih bisa membunuhnya. Itu baru benar. Jardik, Nona Li, taktik provokasimu membuat iblis dingin membuang pedang iblisnya. Seperti memotong cakarnya. Kali ini dia pasti kalah. Ya. Anyan, Shin Er sudah besar. Dia tahu mempertimbangkan untukku. Iblis dingin, hunus pedangmu dan bunuh dia. Untuk menghadapi sampah ini, aku bisa membunuhnya bahkan tanpa senjata. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Tidak, aku baik-baik saja. Kamu mempertaruhkan nyawamu? Dia sebenarnya bisa dengan satu tangan menghalangi gerakan iblis dingin. Shiner, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak tukang kuda sangat mirip dengan kakak. Simen Xiongba, pendekar pedang terbaik barat yang kamu sebut tidak terlalu hebat, kulihat. Ki bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu tukang kuda kita. Apa pendekar pedang terbaik? Kupikir dia adalah bajingan terbaik. Ngomong sih ngomong. Iblis dingin tanpa pedang iblismu, seperti harimau dengan gigi dicabut. Kamu tahu, kamu pasti kalah. Iblis dingin, jangan hanya berdiri di sana, bunuh dia cepat. Dia punya beberapa keahlian. Tidak heran kamu mengalahkan Fatty Dragon dan Blood Demon. Tidak baik! Ini adalah Qigong keras. Tuan Kota Li memang berpengetahuan. Benar, ini adalah keterampilan ilahi kami dari barat. Qigong keras? Apa? Qigong keras? Seseorang benar-benar menguasainya? Apa itu Qigong keras? Konon katanya itu adalah keterampilan iblis dari barat. Itu bisa mengubah tubuh seseorang menjadi keadaan seperti senjata. Kekal terhadap pedang dan tombak. Apa? Qigong keras ya? Mari kita lihat seberapa tangguh kau. Coba. Dia ini manusia atau apa? Tidak hanya ilmu pedangnya tak tertandingi, tapi keterampilan fisiknya juga hebat. Tepat. Qigong keras ini adalah keahlian unik Tuaja. Bagaimana dia mengajarkannya padanya? Zaskara Ngathi, apakah kakak kusir saya masih baik-baik saja? Seorang kusir biasa. Berani membuat masalah di sini?
Tidak baik. Kita sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Bahkan tanpa pedang, kau bukan tandinganku. Saya ingat sekarang. Tuwagshi menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan banyak pendekar dari dataran tengah. Ayah, bagaimana kita melawan Qigong keras ini? Qigong keras adalah keterampilan fisik ilahi. Tidak mungkin dipatahkan dengan cara biasa. Apa? Sekarang kita selesai. Nak, saya menyarankan kamu menyerah. Qigong keras tak terkalahkan. Keterampilan yang bagus. Ini benar-benar keterampilan yang menggunakan sedikit tenaga untuk mengalahkan banyak. Bagus. And bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang kusir. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan ayahku tidak bisa menangani gerakan ini. Trik kecil. Tidak bisa melukaiku. Benar. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melukai gerakan keterampilan ilahi barat. Jika kita tidak bisa mematahkan Qigong keras, kusir itu tidak bisa menang. Apakah ada cara untuk mematahkannya? Dulu, kecuali Duan Wufeng yang mematahkan Qigong keras Tuwaga, tidak ada yang berhasil sejak itu. Meskipun Qigong keras Lengmo tidak sebaik tuannya Tuwaga, itu masih terbaik. Sulit. Kakak, mengapa kamu melihatku? Tidak. Kakak, bantu saya dengan sesuatu. Dengan apa? Bukan apa-apa. Berdiri saja di sana dan biarkan aku memukulmu. Ya tidak apa dia, Pak. Berdiri saja di sana dan biarkan aku memukulmu. Baiklah. Silakan. Pembantu? Hanya dia? Semua kalian menyerangku bersama. Kalian masih bukan tandinganku. Tidak. Apa yang dilakukan kusir ini? Mungkinkah dia ingin Yao Liang mati untuknya? Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Tampaknya baik-baik saja. Saya tidak mati. Bagaimana dia melakukannya? Qigong kerasnya dipatahkan. Ini adalah... Apa? Apa sih yang terjadi? Kayak mengapa keduanya memukul tubuh Yao Liang? Tapi Yao Liang tidak terluka. Sementara Lengmo terluka parah? Mungkinkah ini... Benar. Ini adalah gerakan pukulan tembus gunung. Mengapa saya tidak memikirkannya? Ada juga gerakan ini. Itu bisa mematahkan Qigong keras yang tak terpatahkan ini. Pukulan tembus gunung? Yang disebut Qigong keras, tidak seberapa. Shimen Xiongbia, Qigong kerasmu, bukankah diklaim tak tertandingi? Lengmo, tarik pedangmu dan bunuh dia. Sia, kamu menyerang diam-diam. Tidak bermartabat. Bukan kita sepakat tidak menggunakan pedang? Mati. Hati-hati. Mati. Aura pedang yang sangat kuat. Satu gerakan benar-benar membunuh Lengmo dengan sekali pukulan. Di dunia ini, kecuali Duan Wufeng, tidak ada orang kedua. Pedang tak berjejak. Dia adalah... Duan Wufeng. Itu pahlawan Duan. Itu dia. Kakak besar. Shinner, apakah mungkin bahwa kakak laki-laki yang kamu sebutkan, ternyata dia? Kakak, aku selalu merasa kamu sangat familiar. Tadi kamu selalu di sampingku. Jangan takut, Shinner. Aku di sini.
Duan Wufeng. 10 tahun yang lalu, pahlawan yang membela tanah kita untuk kita, Shimen Shongba. Buka mata anjingmu dan lihat. Menginstru londa harhor tengi kira pendekar nomor 1. Duan Wufeng, aku tahu kamu tidak makin mati begitu mudah. Aku telah menunggumu selama 10 tahun. Tuwagu. Apa? Tuwagu. Tuwagu. Asli terbaik dari Bemang. Tuwagu. Bagaimana dia bisa di sini? Dia adalah Tuwagu. Benar. Tuwagu. Bukankah dia Shimen Shongba? 10 tahun telah berlalu. Akhirnya kita bertemu lagi. Ingin balas dendam? Ikuti aku. Cukup bicara, bersiaplah mati. Kakak... Sayang kecil, kamu masih sangat hina. Gerakan ini disebut pura-pura timur, serang barat. Itu tidak pernah gagal. Duan Wufeng, sentimentalitas adalah kelemahan fatalmu. Baik 10 tahun yang lalu atau 10 tahun kemudian, kamu masih bukan tandinganku. Tuwagu, ini bukan tempat untukmu berkeliaran. Tuan Kota Li, jika kamu ingin ikut campur, pertama-tama timbang kemampuanmu sendiri. Tuwagu, dalam pertarungan, bermain kotor. Pahlawan macam apa itu? Berkelakuan begitu liar? Apakah kamu benar-benar pikir dataran tengah tidak punya siapa-siapa? Aku akan menantangmu. Aku juga akan bergabung. Tambahkan aku. Ayah, 5 ahli terbaik kita. Sebenarnya bukan tandingannya. Telah mencapai puncak. Beimang memiliki monster seperti itu. Jika kita tidak bisa menghilangkannya, dataran tengah dalam bahaya. Orang tua bodoh, kamu tidak punya kemampuan. Jangan datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Tuwagu, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Orang-orang dataran tengah, kamu terlalu lemah. Sekelompok semut, kamu bahkan bukan 1/10.000 darinya. Orang-orang dataran tengah, sudah waktunya tunduk padaku. Jika kamu itu ingin membunuh, bunuh aku dulu. Shinar, kamu pergi cepat. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Jika kau ingin membunuh, bunuh aku dulu. Shinar, kamu pergi cepat. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu.
Tuan Wu Feng, kamu benar-benar kecoa yang tidak bisa mati. 10 tahun yang lalu, kamu membunuh kekasihku. 10 tahun telah berlalu. Aku telah menunggu hari ini tepat 10 tahun. Tuagu, hari ini aku akan membuatmu merasakan rasa kehilangan segalanya. Cukup bicara. Bersiaplah mati. 10 tahun telah berlalu. Inikah semua kemajuan yang telah kamu buat? Gerakan ini disebut 10.000 pedang menusuk hati. Kamu telah kalah. Yang kalah adalah kamu. Apa maksudmu? Pasukanku yang berjuta-juta telah mengepung Yang Cheng. Hari ini, kamu akan semuanya mati. Tuan Wu Feng, 10 tahun yang lalu kamu bisa mempertahankan Yang Cheng dengan kekuatanmu sendiri. Tapi hari ini, aku tidak percaya kamu masih bisa mempertahankannya sendirian. Pedang nomor 1 dunia ini masih milikku. Sayangnya, kamu tidak akan melihatnya. Orang-orang dataran tengah telah menang. Pasukan berjuta-juta menyerbu tanah dataran tengah kita. Apakah ini kehendak surga untuk menghancurkan kita? Apakah kamu takut? Tidak, aku tidak. Selama kakak ada di sini, aku tidak takut. Aku hanya ingin membuat satu permintaan terakhir. Bolehkah? Kamu harus kembali dengan selamat. Partner lama, temanilah aku untuk satu perjalanan lagi.